Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini tanggal 11 bulan 6 2020. Saya Kevin Bando Yuda, NIM 0640160007, akan membuat video atau tutorial cara yaitu memodifikasi kolom tanda tangan dan validated by dari sell order report, yaitu di aplikasi Udu. Saya mahasiswa teknik informatika, jurusan teknik informatika, untuk memenuhi mata kuliah ERP. Pertama-tama yang terhormat Bapak Teddy selaku Bapak Insinyur Teddy Siswanto selaku dosen pengajar Enterprise Resource Planning dan teman-temanku semua. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah ada laporan yang sudah saya buat sebelumnya. Saya akan memberitahu dengan menjelaskannya dengan praktikumnya langsung. Jadi yang digunakan di sini adalah aplikasinya yaitu Udu, Google Chrome sebagai browser untuk membuka Udunya, dan SiamPP sebagai PHP-nya untuk local host-nya. Softwarenya Udu, dan terserah kalian bisa pakai laptop atau PC. Oke. Langkah pertama dari praktikum pertama yaitu kita mempunyai file yaitu published addon 10.0. Kita unzip dulu. Ini saya sudah ada. Sebentar. Nah, ini kita open. Nah, ini kan berbentuk zip ya. Ya, di sini disuruh untuk mengunzip file tersebut. Oke. Kita unzip, kita ekstrak boleh di D ya, di D aja deh. Di D kita ekstrak. Lalu sudah diekstrak, kita buka. Nah, ini setelah itu selanjutnya yaitu kita buka folder dari publish ini tadi kan. Nah, ini kan sudah di zip, kita buka. Nah, di sini ada folder yaitu 10 addons template. Kita copy file ini ya, kita copy ke program file di C. Program file di sini kali 86, terus di Udu 10.0 file foldernya. Nah, setelah itu di server, ini ada server di sini, terus di Udu, di addons Udu, di addons nih. Jadi jangan lupa tadi file pertama kita copy dulu di program files, di Udu, di server, di Udu, dan di addons. Oke. Nah, karena saya sudah ada, karena file saya sudah pernah membuat praktikum ini, jadi sini saya sudah ada. Kalian tinggal copy aja tadi, tinggal di paste aja. Nah, langkah selanjutnya yaitu jika sudah, kita ubah folder tersebut menjadi Vitsosign. Oke. Jadi file tadi kita ubah menjadi Vitsosign tadi ya. Jadi gini, kita rename ya kan, Vitsosign gitu.
Nah ini kan karena saya udah ada, jadi nggak perlu lagi. Jadi kalian kalau yang belum ada bisa diganti rename namanya jadi Vitsosign. Jadi nama yang folder 10 adun template tadi, publish tadi. Nah setelah itu jika sudah, kita buka foldernya yang Vitsosign tadi sudah kita ganti. Kita search, tadi kan saya udah ada. Nah ini ya, kita buka. Setelah itu kita buka file open EIRP ya. Jadi kita buka ini terserah kalian mau pakai aplikasi apa aja. Pakai aplikasi apa aja, bisa pakai aplikasi pembaca kode, bisa pakai Notepad++, tapi kalau saya pakainya Visual Studio Code. Oke. Visual Studio Code. Setelah itu, nah ini kan codingannya sudah terbaca, sudah sini codingannya sudah sudah terbuka ya. Selanjutnya kita ketikkan source code yang ada di sini ya. Jadi ini kan karena saya sudah mengetikkan semuanya, jadi kalian yang nantinya mau diketik silahkan diketik ya. Kita ketik sini semua ya, sama persis seperti, jangan sampai beda ya, jangan sampai salah. Setelah itu setelah selesai, bukalah folder report, lalu buatlah file.xml. Jadi setelah kita sudah selesai membuat ini, kita save, kita buka folder report di sini. Nah di sini ada folder report. Setelah itu kita buat folder so.xml. Jadi kan kalian tahu sendiri kalau buat sebuah file ya, tinggal new aja, tinggal kalian teks dokumen. Contoh teks dokumen. Nah di sini sudah so.xml ya, karena sudah ada, kita suruh buat sudah, karena saya udah pernah. Nah setelah itu kita ketikkan source kodenya. Oke. Oh ya, jadi tadi tuh cara membuat file untuk XML itu pertama kita harus buat dulu gitu. Buatnya di terserah di Notepad++ juga ada ya. Nih kayak gini tuh ya. Nih contohnya gini deh ya. Misalkan dalam Notepad++ nih, kita new di sini ya. Misalkan pertama kosong dulu kan, kita save as di sini. Nah setelah itu kita tadi mana sih, ini contoh ini supaya kalian tahu ya cara membuat XML itu gimana gitu. Misal di Udo tadi di server, setelah itu di Udo lagi addons 10 addons Vitsosign ya kan. Vitsosign terus di report. Nah gini caranya, so.xml tuh ya kan. Nah, kita save aja. Nah karena saya udah ada jadi nggak bisa kan ntar sama nama foldernya. Jadi gitu ya cara kalian untuk buat file XML itu seperti itu. Jadi kalian buat dulu file kosong ya, baru kalian ketikkan .xml di belakangnya. Itu nggak bisa di pembaca kode lainnya, bisa download plus bisa, Visual Studio Code juga bisa. Oke, selanjutnya kita lanjut aja. Ketiklah source kode di bawah ini. Jadi kita ketik ya source kode di bawah ini. Ini kan sudah saya ketik ya. Kalian yang belum ketik bisa ketik
ikutin aja di sini, jangan sampai salah ya, karena kalau salah ntar berakibat fatal. Jadi ntar malah nggak bisa dijalankan di udunya gitu. Setelah selesai maka buka udu dan buka setting. Jadi misalkan kita udah selesai, kita save aja, kita save lagi. Misalnya udah diisi codingan ini, kita buka udu di Chrome ya. Kalian kalau buka udu tuh harus mengaktifkan si app dulu di Apache nya atau MySQL kita start ya, kalau enggak ntar nggak bakal bisa kebuka. Nah, membuka udu itu di localhost 8069 ya. Di sini kita ketikkan saja, ntar kita refresh lagi, ntar terbuka. Setelah itu kita ke apps, di sini aktif developernya. Nah, kita disuruh ke apps setting ya. Pertama yang diperintahkan tadi adalah aktif dan developer mode with asset. Ini gunanya untuk mengaktifkan developer mode, jadi kita bisa mengedit semuanya, memasukkan data ataupun mengupdate sesuatu yang baru. Kita aktif aja with assetnya ya, kan ada dua, kita yang with asset. Nah, dia akan agak loading sebentar ya, sebentar loading. Nah, setelah itu di sini sudah berhasil. Buktinya ini gimana? Nah, kalau sudah berhasil pasti begini ya, di setting tadi. Nah, kita cek. Nah, ini sudah berhasil, berarti sudah aktif. Kalau mau diaktif bisa diaktif lagi, silahkan diklik di sini. Setelah itu jika sudah selesai loading, maka kita klik aplikasi di menu bar, diklik update. Jadi kita di sini di aplikasi, di sini ada aplikasi nih. Ini kan ada berapa menu ya, di sini ada aplikasi, dashboard dan sebagainya, accounting. Kita ke aplikasi apps. Nah, setelah itu kita update app list ya. Di sini apa itu update app list? Update app list itu untuk mengupdate sebuah app atau aplikasi yang baru. Jadi contohnya tadi kita file sourcing tadi, supaya kita memasukkannya, kita harus mengupdate-nya dulu supaya nanti masuk ke udu localhost kita. Oke, jadi kita update dulu. Nah, kita modulnya itu tadi file sourcing tadi berbentuk modul. Jadi kita supaya bisa masuk ke localhost dari udunya ini, masuk ke udu kita update dulu gitu ya, supaya memasukkan gitu, mengupdate ya. Kita update. Oke, jika sudah terupdate, nah kita cari di sini fight, di search sini ya, fight aja sebenarnya sih. Nah, ntar akan muncul. Nah, ini dia nih, ini filenya yang sudah diupdate. Sebelum bagi kalian yang baru diupdate biasanya dan belum pernah diinstal, biasanya ntar di sini ada tulisan install gitu ya. Karena saya sudah diinstal, jadi ya tidak perlu lagi. Saya sudah punya gitu ya. Oke, setelah itu jika kita sudah berhasil memasukkan modul dari fit Susain tadi, mengupdate, memasukkan ya. Sekarang kita ke sales order. Di sini kan saya kembali lagi seperti saya bilang tadi, ada beberapa menu. Kita ke sales. Nah, di sini ada menu lagi, dashboard sales ya. Kita klik sales order aja. Nah, kita klik baru di sini. Oke. Kita klik misalkan di sini, contohnya kita ikutin di modulnya PT Sinar Matahari. PT Sinar Matahari. Nah, udah ada karena kan saya udah pernah. Setelah itu kita order date-nya bebas ya, expiration date juga bebas. Misalkan tanggal 4 bulan 17 2020. Yaitu payment terms-nya ini misalkan 15 hari ya. Nah, kita masukkan produk kita, misalkan contohnya lampu kamar. Nah, karena saya udah buat. Nah, kalian misalkan produknya terserah gitu. Misalkan mau buat lampu kamar bisa juga. Di sini kan hanya contoh aja, misalkan meja belajar bisa tuh. Meja belajar. Nah, order kit itu
berapa jumlah yang bisa diorder gitu, misalkan 1000 bisa. Nah ini unit price ini harga dari per unitnya berapa, misalkan 1,00 dolar misalkan. Nah tax ini adalah pajak ya, kita bisa mengatur berapa jumlah pajaknya. Nah akhirnya ntar di subtotal. Oke, jadi contohnya misalkan tadi lampu kamar kan, misalkan kita unit price nya misalnya kita ubah misalkan jadi 2 gitu. Tunggu sebentar. Nah jadi 2 misalkan. Oke, setelah itu kita, jika sudah, kita klik save ya. Jadi misalnya PT nya mau yang lain gitu bisa, misalkan PT nya misalkan PT Adidaya misalkan. Bisa juga, terserah kalian. Ini kan buat perusahaan, jadi semua juga bisa gitu. Ini saya hanya menjelaskan contoh aja gitu. Oke, jika sudah, kita save ya. Misalnya produknya mau ditambahin bisa juga ya. Ini misalkan meja belajar tadi ya sama gitu. Order kitty-nya misalkan ya 2000 lah gitu. Oke, jika sudah kita save. Ini contoh. Nah jika sudah kita save ini seperti yang seperti yang praktikum yang kali ini dibuat, yaitu membuat kolom tanda tangan. Cara membuktikannya, cara bisanya bagaimana? Nah seperti ini, kita print question atau order, kita print, kita kerjakan. Nah jika kita print, kita mencetak, kita akan otomatis akan terbuat file PDF ya seperti ini. Tinggal kita open aja. Nah di sini sudah berhasil ya, kolom tanda tangan sudah berhasil seperti yang di nah ini kolom tanda tangan ya. Tadi PT Adidaya ya kan. Ini deskripsi dari barang-barangnya, kuantitinya dan unit price-nya, totalnya, dan ini sudah terbuat ya. Ini awal tadi belum ada, cuman karena tadi ya ini, jadi sekarang ada nih kolomnya untuk tanda tangan. Kita lanjut ke latihan kedua, yaitu membuat validate by pada modul sales. Oke. Untuk latihan kedua ini kita kembali lagi ke dokumen. Yang harus pertama kita lakukan adalah buatlah file so.py. Seperti tadi yang saya bilang, kalau buat file itu untuk buat file berbentuk .py gitu ya, bisa pun XML, itu bisa buat di sini di pembaca kode, tapi kalian harus kosongin dulu. Misal di save as gitu ya. Bentar. Nah, kita buat filenya di model ya, file source model. Jadi kita cari dulu file source. Nah di model gitu. Nah ini ya, bagi yang belum tahu nih, file source tadi model kan. Tadi suruhnya buat file apa? Buat file so.py. Gini. Ya, kita save. Nah karena udah ada, jadi ya itu contoh buat kalian yang pengen bikin file .py ya. Jadi bikin di pembaca kode, dikosongin dulu nggak apa-apa, yang penting buat file dulu. Jangan lupa tergantung belakang dari ini adalah file yang mau kita buat, misalnya berbentuk PY apa XML gitu. Karena udah ada jadi nggak usah, kalian yang belum tahu aja. Nah ini kan udah ada nih so.py, kita buka. Nah tadi awalnya kan kosong, kita disuruh membuat file doang, tadi awalnya kosong. Nah ini kan, setelah selesai maka bukalah file init.py di folder sheet source. Oke. Jadi kita diperintahkan untuk
membuka init.py di feed.source. Nah ini dia nih .py kan ya, .py kita buka. Nah, kita buka. Setelah itu isilah dengan source code berikut. Jadi ini kita suruh isi file init.py ini diimport, isi dengan source code import model. Oke. Ini nah ini udah diisi ya. Nah jika sudah, setelah itu sudah selesai, bukalah file XML di folder feed.source.view. Kita kembali lagi di feed.source-nya. Tadi kan di model. Nah, sekarang kita ke view. Nah, kita lalu buatlah. Nah ini kan karena saya udah buat tadi, saya bilang ya buatnya gimana, save new, save as. Ini jadi kita buat file, buat file kosong dulu ya kan. Kita suruh buat file dulu, feed.source model ya kan, so jadi so.xml kan, bukan di model, di view kan. Nah ini ya, save. Nah karena saya udah ada jadi nggak usah, kalian yang belum tahu ini caranya kayak gini. Nah karena udah ada, selanjutnya adalah saya sudah punya filenya, kita buka file tersebut ya kan. Terserah di Notepad juga boleh, Notepad boleh, di Visual Studio Code juga boleh. Nah kita isi source kodenya ke dalam tadi file so.xml yang kita buat ya kan. Seperti yang ini, jangan sampai salah ya kan. Setelah itu, setelah selesai, kita bukalah file opener.py pada folder feed.source. Oke. Kita kembali lagi ke feed.source tadi ya. Nah ini folder feed.source ini kan ada opener.py file, kita buka. Oke. Nah kita buka. Pas kita buka ya, setelah itu kita tambahkanlah source code seperti di bawah ya. Nah kita tambahkan nih. Jadi awalnya tadi sebelumnya belum seperti ini, jadi kita disuruh ditambahkan. Mungkin ditambahkan itu dari ya dari nomor 1 ini ya. Ini kita tambahkan ya, ini source codenya ya. Untuk add new table under SO nya, create table, validated table, received by. Setelah itu, setelah selesai semua tadi kita langkahnya, maka kita kembali ke Odoo ya, kita masuk ke aplikasi, kita kembali lagi ke Odoo, ke Google Chrome, ke browser mana aja serah kalian ya. Terus kita masuk ke apps lagi ya. Tadi kan yang pertama kan kita kan sudah aktifkan deliver mode ya. Sekarang kita mau mengupdate lagi modul ya, modul baru. Kita update app list lagi, update ya kan. Setelah itu kita search di sini sesuai perintah feed.source. Oke. Kita cari feed.source tadi. Di sini kita install ya. Kalau saya udah install, jadi udah install ya. Setelah itu, setelah selesai kita install, setelah selesai terupdate, maka buka sales pada menu bar. Oke, di sini kan ada menu bar tadi ya, sales tadi kita buka, kita pencet, kita klik. Nah, di sini ada menu quotation. Tadi yang pertama itu kan sales order. Sekarang kita disuruh masuk ke quotation di sales, di menu bar di sales. Oke, setelah itu, nah di sini nih udah pernah saya buat karena kan saya udah praktikum ya. Ini udah ada. Nah, kita pilih aja, pilih salah satu dari ini ya. Misalkan ini S001 lah. Misalkan kita klik, ya seperti di seluruh modul. Kita klik
Nah, kita di sini kita akan mengecek apakah table dari file .b itu sudah terbuat atau belum. Jadi kita klik aja di sini, dan kita edit. Sebentar. Oh. Nah, ini sudah terbuat. Jadi untuk mengecek table file .b-nya sudah terbuat apa belum, itu di QA session tadi ya. Terus kita ini ya, tunggu, ini nih, saya ulang dari awal ya. Ini kan udah masuk QA session tadi. Oke. Ini kita edit ya. Kita edit, setelah itu kita ke order, awalnya begini. Kita masuk ke order informasi. Nah, ini berarti sudah terbuat folder file .b-nya. Tadi awalnya belum. Sekarang sudah terbuat. Oke. Jadi kesimpulan dari praktikum ini menurut saya ini adalah kita menjadi tahu dan menambah wawasan bagaimana cara dan manfaat UDU untuk perusahaan, untuk company perseroan, dan kita menjadi tahu cara menambahkan sesuatu untuk bisa menambahkan kolom tambahan ke dalam UDU, dan mengetahui caranya memodifikasi kolom tanda tangan atau juga menambahkan kolom baru. Yang terpenting, terima kasih untuk asisten lab dan yang baik dan ramah, dan juga semoga ilmu ini bermanfaat ya. Baiklah, itu aja dua latihan ini sudah saya buat ya. Jadi seperti itu kira-kira caranya membuat kolom tanda tangan yang pertama, dan yang kedua itu membuat table atau kolom file .by. Oke, untuk setelah itu kita print, ntar dia akan muncul jadi otomatis jadi file PDF. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga masih ada kekurangan dan juga masih ada tidak jelas ya. Kalau tidak jelas bisa tanyakan langsung ke saya, bisa langsung komen di bawah. Oke, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.